abad ke-15 dan ke-16, Eropa memasuki babak baru yang disebut sebagai abad penjelajahan. Di abad ini, banyak pedagang dan pelaut Eropa yang berlayar ke timur dan barat untuk menemukan sumber daya alam yang baru bagi perdagangan mereka. Setelah Konstantinopel atau yang sekarang disebut sebagai Istanbul ini jatuh ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1453, harga-harga barang yang dilewatkan melalui Istanbul menjadi mahal begitu sampai ke Eropa. Karena Kesultanan Turki Utsmani memberlakukan pajak dan bea cukai yang sangat tinggi kepada kapal-kapal dagang yang berlabuh dan berlayar melewati perairan Turki. Akibatnya, suplai bahan makanan dan komoditi dagang dari Asia ke Eropa menjadi terhambat. Bangsa Eropa kemudian memutuskan untuk melakukan penjelajahan sendiri dengan arah memutar untuk menemukan sumber daya alam di Asia dan Amerika langsung dari produsennya. Pada tanggal 13 November 1596, Cornelis de Houtman menjadi orang Belanda pertama India Company. Perusahaan ini kemudian bertransformasi menjadi perusahaan dagang terbesar di dunia. 2 tahun kemudian, didirikanlah anak perusahaan British East India Company yang bernama Dutch East India Company, atau nama lainnya adalah Verenigde Oost-Indische Company, atau disingkat VOC. Jika British East India Company ini dimiliki oleh mayoritas pebisnis besar di Inggris, maka VOC ini dimiliki oleh sebagian besar pebisnis global di Belanda. Yang tidak banyak diketahui masyarakat adalah baik British East India Company maupun VOC, keduanya dimiliki oleh para pebisnis-pebisnis yang juga tergabung di dalam tarekat kebatinan atau secret society terkemuka di Eropa. Sebagian besar dari mereka adalah anggota Freemason. Salah satu anak keturunan Rothschild, Nathan Rothschild, juga ikut menginvestasikan jutaan dolar uang yang ia pegang ke perusahaan British East India Company. Rothschild sendiri adalah keluarga pendiri tarekat kebatinan Illuminati yang organisasinya itu masih eksis hingga saat ini. Ketika para pedagang VOC ini melakukan operasi penjajahan di Nusantara, mereka tak hanya mengambil sumber daya alam kita saja untuk dijual kembali ke Eropa, tapi mereka juga sekaligus menyebarkan pengaruh Freemason mereka ke orang-orang pribumi berpengaruh di Nusantara. Tak hanya itu, mereka juga ikut meneliti sisa-sisa peninggalan kerajaan kuno di Nusantara. Ketika VOC masuk dan menyebarkan kebatinan Freemason, secret society ini bisa diterima dengan baik oleh para priyayi Nusantara. Sebab pada dasarnya, Nusantara sudah kental dengan ilmu kebatinan sendiri yang merupakan warisan dari kerajaan-kerajaan pendahulu. Ketika para Mason dari Belanda melakukan penelitian terhadap benda purbakala, filsafat, dan kebudayaan Nusantara, apa yang mereka dapatkan bisa memperkaya khasanah kebatinan Freemason itu sendiri. Karena itu, tidak heran jika akhirnya Belanda memborong ribuan manuskrip dan benda-benda bersejarah Nusantara ke Belanda dan disimpan di sana hingga saat ini. Bahkan ada yang sampai tercecer hingga ke Inggris segala loh. Lalu bagaimana sih sejarah Freemason mulai masuk dan mempengaruhi kehidupan di Nusantara? Bagaimana sih ceritanya mereka bisa sampai memborong manuskrip-manuskrip kuno dan benda-benda bersejarah kita? Setelah penjelajahan Cornelis de Houtman di Nusantara pada tahun 1596, 23 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1619, Jan Pieter Khon datang ke Nusantara dan berhasil mengalahkan pasukan Pangeran Wijayakrama.
Setelah penaklukan tersebut, Jan-Pieter Coen mengklaim bahwa sebagian besar kepulauan Nusantara yang indah dan kaya sumber daya alam ini telah menjadi milik VOC. Bahkan Jakarta pun disebut sebagai Koningen in het Oosten atau Queen from the East atau Ratu dari Timur, saking indahnya alam di tanah Jawa. Nama Jakarta pun kemudian diganti menjadi Batavia. Setelah berhasil menguasai Batavia, VOC yang dulu didirikan oleh mayoritas pedagang Yahudi di Belanda itu kemudian memboyong semua lembaga-lembaga penting VOC di Asia, seperti Dewan Pemerintahan Asia, Pengadilan Tinggi, Kantor Kepala Pembukuan, dan gudang-gudang logistik untuk ditempatkan di Batavia di bawah kendali Jan-Pieter Coen. Batavia kemudian menjadi pusat kekuasaan VOC di Jawa. Sejak saat itu, banyak pegawai VOC berdatangan ke Batavia. Menurut kajian Attawijaya dalam bukunya Freemason dan Theosophy, mayoritas pegawai dan pejabat VOC ini adalah anggota dari Freemason Belanda, yang disebut juga sebagai Orde the East of Star atau Orde Bintang Timur. Pada awalnya, organisasi Freemason di Nusantara atau Hindia Belanda hanya terbatas pada orang-orang Yahudi kelahiran Belanda, orang Belanda asli, dan warga keturunan campuran Indonesia Belanda. Tetapi, karena mereka banyak yang menjabat sebagai kepala perkebunan, kepala pemerintahan, dan guru, pengaruh Freemason kemudian menyebar ke kalangan pribumi. Freemason terutama diterima juga oleh priayi-priayi di Jawa dan di Sumatera, serta orang-orang pribumi yang berpendidikan barat. Menurut Attawijaya dalam bukunya Freemason dan Theosophy, disebutkan bahwa Freemason ini bagi orang Jawa adalah gerakan spiritual yang mempraktekkan kebatinan. Sebagian lagi menyebutnya sebagai ideologi pencerahan atau enlightenment yang mengusung kebebasan, persamaan, dan persaudaraan tanpa memandang ras, suku, dan agama. Merujuk pada dokumen sejarah yang ada, jaringan Freemason yang beroperasi di Nusantara ini digerakkan oleh para Yahudi Belanda yang menjalankan misi spiritual dan politik sekaligus. Mereka yang membawa misi spiritual adalah orang-orang yang mengamalkan kebatinan Yahudi dan tergabung di dalam organisasi Theosophy. Sedangkan mereka yang menjalankan politik aktif tergabung dalam organisasi Freemason dan Illuminati. Makanya tidak heran jika Theosophy, Illuminati, dan Freemason masih menggunakan filosofi kebatinan Yahudi atau Kabalah dalam organisasi mereka. Nah, menurut Profesor Ahmad Shalabi dalam bukunya yang berjudul Agama Yahudi Perbandingan Agama, organisasi Masonik adalah suatu perkumpulan orang-orang Yahudi yang bertugas untuk memberikan perjuangan bagi kaum Yahudi dari masa ke masa. Sementara, Manly Palmer Hall, seorang Mason tingkat 33, menuliskan dalam bukunya The Lost Key of Freemasonry bahwa Freemason adalah organisasi yang merupakan komplotan di dalam komplotan, yang melindungi dan merahasiakan hubungan orang-orang yang ada di dalamnya. Sekelompok itu nampak terlihat, namun sekelompok lainnya bergerak secara tidak terlihat. Ketika VOC mulai memboyong pejabat dan pegawai-pegawainya ke Batavia, mereka juga membawa serta tentara untuk mengamankan operasi mereka di Hindia Belanda. Tentara yang dibawa VOC ini tidak hanya berasal dari Belanda, tapi juga dari Jerman, Prancis, Skotlandia, Inggris, Denmark, Fleming, dan Wallons. Jika diperhatikan, negara-negara Eropa tempat asal para tentara tersebut adalah negara-negara di mana Freemason itu tumbuh subur, terutama di Skotlandia dan di Inggris. Freemason di Skotlandia terkenal dengan Scottish Rite-nya, yakni ritual Freemason ala Skotlandia. Sedangkan Inggris terkenal dengan Grand Lodge of England, loji terbesar yang didirikan pada tahun 1717 dan kemudian menjadi cikal bakal jaringan Freemason di seluruh dunia. Sedangkan organisasi Freemason di Hindia Belanda sendiri kerap disebut juga sebagai Vrijmetselaarij. Jaringan Freemason Belanda atau Vrijmetselaarij di Batavia ini adalah kelompok yang kebanyakan anggotanya adalah para humanis, yaitu mereka yang dikenal sering mengkampanyekan perdamaian, persamaan, dan kebebasan atas nama universalisme dan kemanusiaan. Batavia pada abad ke-17 adalah tempat awal bagi munculnya kebudayaan Indis atau Barat yang kemudian menyebar ke berbagai daerah di Nusantara, terutama di pesisir utara Pulau Jawa pada abad ke-18 dan abad-abad selanjutnya, seiring dengan operasi kolonialisasi atau penjajahan yang dilakukan oleh VOC. Dalam buku Freemason dan Theosophy disebutkan bahwa penyebaran Freemason di Hindia Belanda ini mendapatkan sokongan penuh dari elit lokal pribumi yang berkuasa, seperti gubernur atau bupati. Keberadaan jaringan Freemason pertama kali di Hindia Belanda tercatat sejak didirikannya Logie La Choisy atau loji yang terpilih di Batavia pada tahun 1762 oleh Jacobus Cornelis Matthew Radermacher. Selain anggota Freemason, ia juga anggota kelompok Plotisme dan Illuminati Belanda
yang datang pertama kali ke Batavia pada tahun 1757. Loji La Choisy adalah loji pertama yang didirikan di Asia pada masa kolonial. Uniknya, tokoh-tokoh Freemason di Hindia Belanda memiliki hubungan kerabat atau hubungan keluarga satu sama lain, mirip seperti jaringan Rothschild yang mendirikan Illuminati di Jerman. Jacobus Cornelis Matthew Radermacher contohnya adalah anak dari John Cornelis Radermacher, seorang pejabat penting Hindia Belanda yang juga tokoh berpengaruh di Freemason. Jacobus Cornelis Matthew Radermacher juga pernah menikahi Margaretha Feritschel, putri dari Direktur Jenderal VOC Hugo Feritschel yang dulu menikahi Sophia Westphal. Ketika Jacobus Cornelis Matthew Radermacher menikahi Margaretha Feritschel, mertua perempuannya, yakni Sophia Westphal, sudah tidak lagi menjadi istri dari Hugo Feritschel, melainkan dia sudah menjadi istri dari Rainer de Klerk, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan masa jabatan tahun 1777 sampai 1780. Sistem pengelolaan perusahaan berdasarkan garis keturunan ini mirip dengan yang dilakukan oleh keluarga Rothschild di Eropa saat mereka mengelola jaringan kartel bank sentral mereka. Jika dirunut, bank-bank besar sekaligus bank sentral yang memasok uang negara-negara di Amerika dan Eropa, semuanya itu dimiliki oleh anak-anak, menantu, atau keponakan Rothschild itu sendiri. Kembali ke Jacobus Cornelis Matthew Radermacher. Karena ia adalah anak sekaligus menantu tokoh-tokoh berpengaruh di VOC dan Freemason, maka karirnya pun semakin mentereng. Ia kemudian mendirikan lembaga baru yang bernama Batavia Genootschap van Kunsten Wetenschappen, alias Perhimpunan Masyarakat Batavia untuk Kesenian dan Ilmu Pengetahuan. Lembaga ini didirikan pada tanggal 24 April 1788 dan mendapat dukungan penuh dari Gubernur Jenderal Rainer de Klerk, yang juga anggota Freemason sekaligus mertua dari Radermacher. Lembaga yang digagas Radermacher ini bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan melestarikan kesenian dan kebudayaan, terutama kebudayaan dan tradisi kuno yang ada di Hindia Belanda. Lembaga ini kemudian menerbitkan sejumlah makalah tentang bahasa, sejarah kuno, dan produk-produk kepulauan Nusantara. Seperti jaringan Illuminati dan Freemason di Eropa, Freemason di Hindia Belanda juga memperjuangkan sekularisasi negara atau pemisahan pemerintahan atau negara dengan agama. Agama tidak boleh dicampur adukan dalam pemerintahan menurut kepercayaan Freemason. Batavia Genootschap yang didirikan oleh Radermacher di Batavia banyak menyimpan koleksi-koleksi benda-benda kuno dan barang-barang seni lainnya dari Nusantara. Radermacher sendiri pernah melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah pelosok di Nusantara untuk meneliti peninggalan-peninggalan kuno yang ada di sana, baik berupa koleksi benda mati ataupun flora dan fauna yang ada di Nusantara. Kenapa sih Belanda sangat tertarik untuk mempelajari peninggalan-peninggalan kuno Nusantara? Sebenarnya, Nusantara ini kaya dengan beragam warisan ilmu. Ketika tarekat kebatinan Eropa memasuki Hindia Belanda dan menemukan banyaknya ilmu-ilmu kebatinan kuno yang diwariskan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, apa yang ada di Nusantara ini dapat memperkaya khasanah kebatinan mereka. Karena itu, manuskrip-manuskrip kuno Nusantara tak hanya diborong ke Belanda saja, bahkan tercecer sampai ke Inggris dan ke negara-negara lain tempat secret society tumbuh subur di Eropa.